Sluman, slumun, selamat, bunyi peribahasanya. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Sluman, slumun, selamat, yang didasarkan pada kitab Nabi Amos pasal yang kelima, ayat 14 dan 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani yang tersisa dari keturunan Yusuf. Saudaraku, mungkin Anda pernah mendengar peribahasa sluman, slumun, selamat ini. Ya. Tetapi apakah Anda tahu arti dan maksudnya? Ada sebagian masyarakat Jawa yang mengartikan pepatah ini atau peribahasa ini hanya sebagai yang penting selamat saja. Ya. Ternyata artinya tidaklah sesederhana itu. Karena peribahasa sluman, slumun, selamat ini memiliki makna yang mendalam dan bersifat religius. Kata sluman dapat diartikan sebagai lancar. Slumun berarti halus dan selamat berarti aman atau selamat. Peribahasa sluman, slumun, selamat ini merupakan sebuah doa untuk memohon kebaikan. Bila diartikan memakai bahasa sekarang, sluman, slumun, selamat adalah teknik positive thinking untuk dapat menguasai diri, sehingga bisa memiliki pikiran yang jernih supaya dapat menentukan strategi agar bisa bergerak maju. Maksudnya, sluman, slumun, selamat dapat digambarkan sebagai seseorang yang ingin menggapai sebuah keberhasilan, namun dilakukannya secara diam-diam, tidak menyolok dan tidak pamer. Oleh karena itu, makna peribahasa sluman, slumun, selamat bukanlah sekedar selamat saja, melainkan permohonan atas keselamatan yang diperoleh melalui jalan yang ditetapkan Tuhan. Bukan sekedar keselamatan dari bahaya duniawi. Nah, berbicara tentang sluman, slumun, selamat ini mengingatkan kita tentang salah satu episode kehidupan umat Israel pada zaman pelayanan Nabi Amos. Pada waktu itu, umat begitu gemar untuk mencari Tuhan melalui peribadahan mereka. Salahkah? Tentu tidak, bukan? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Hanya saja, upaya mereka dalam mencari Tuhan itu dipisahkan dari praktek hidup sehari-hari. Tindakan mencari Tuhan itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari relasi kita dengan sesama. Bagaimana seseorang menjalani dan mempraktikkan relasi sosialnya sesungguhnya merupakan cerminan dari bagaimana kedekatannya dengan Tuhan. Dengan kata lain, relasi dengan Tuhan dilihat dari relasi dengan sesama. Yang terjadi di kalangan umat pada waktu itu adalah ibadah dilakukan dengan baik, namun perilaku mereka tetap jahat kepada orang lain dan tidak adil kepada yang lemah. Oleh karena itu, melalui Nabi Amos Tuhan bersabda, "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani yang tersisa dari keturunan Yusuf." Saudaraku, kata mencari dalam konteks ini berbicara tentang orientasi hati seseorang, bukan hanya sekedar suatu tindakan.
Yang ingin dibenahi bukan hanya tindakan atau perubahan perilaku semata, tetapi juga perubahan sikap hati. Sedangkan untuk menekankan aspek batiniah dipakai ungkapan bencilah yang jahat. Sikap ini bukan sekedar menjauhi atau tidak melakukan yang jahat, tetapi benar-benar memandang kejahatan dengan penuh kebencian. Ruang hati tidak boleh disisakan untuk kejahatan. Sebaliknya, ketaatan juga didorong oleh cinta. Ketaatan kepada Allah yang tidak disertai dengan cinta kepadanya hanyalah keterpaksaan yang melelahkan dan menakutkan. Ya, melelahkan, karena seseorang memang tidak benar-benar ingin melakukannya. Menakutkan, karena seseorang melakukan hanya gara-gara takut dijatuhi hukuman. Saudaraku, kiranya peribahasa sluman slumun slamet ini mengingatkan kita agar kita dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu carilah yang baik dan jangan yang jahat, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tidak perlu pamer, tetapi lakukan dengan tekun dan penuh cinta kepada Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, meski kami sadar bahwa tidaklah mudah, namun kami senantiasa rindu untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu mencari yang baik, bukan yang jahat. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.